Salam saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Paskah. Saudara-saudaraku terkasih, Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah adalah sebuah rangkaian seperti rangkaian kereta yang mengajak kita penumpangnya, umat beriman Kristiani, untuk masuk ke dalam kemuliaan Paskah. Kalau satu gerbong kita ambil, yang lain akan kehilangan makna. Melalui seri rangkaian Kamis Putih, kita diajak untuk memahami sungguh-sungguh apa yang terjadi pada hari Jumat Agung. Demikian juga sebaliknya, kisah yang terjadi di Jumat Agung akan sangat membantu kita untuk memahami kebangkitan Yesus pada malam Paskah. Apa yang bisa saya katakan di sini, saudara-saudara terkasih? Dalam video saya sebelumnya dikatakan bahwa pada Kamis Putih, disitulah Yesus memberikan sebuah teladan, Yesus memberikan sebuah petunjuk, sebuah kunci bagi kita pembaca kitab suci untuk bisa memahami wafat Kristus di salib. Tanpa Kamis Putih, tanpa memahami esensi Kamis Putih, tidak mungkin orang bisa memahami siapa yang tergantung di kayu salib. Mengapa Allah Putra mau rela mati demi dosa-dosa kita? Karena apa? Karena Kamis Putih memberikan dua nilai yang sungguh luar biasa buat iman kita, yaitu sebuah pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan membasuh kaki para muridnya. Dia menjadi hamba dari segala yang hamba. Dia menjadi pelayan bagi sesamanya. Dia mengosongkan dirinya. Dia menanggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan apa yang dimilikinya dari Allah. Dia turun sebagai yang hina, yang paling hina. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia wafat di kayu salib. Lalu juga Kamis Putih memberikan sebuah petunjuk bagi kita, yaitu tentang Yesus akan mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Ditolak, Yesus tetap mengasihi. Dikhianati, Yesus tetap mengasihi. Dijual, dienyahkan, dibuang, disingkirkan oleh bangsanya sendiri, Yesus tetap mengasihi. Kata kunci kasih, Yesus yang mengasihi sampai sehabis-habisnya, tidak pernah boleh dihilangkan dalam pemahaman kita terhadap salib. Itulah yang membuka wawasan kita mengapa Allah Putra rela mati di kayu salib. Sebuah pengosongan diri, Allah yang tertolak, Allah yang terhina, Allah yang dienyahkan oleh bangsanya sendiri, lalu juga Allah membalasnya dengan sebuah tindakan kasih. Lalu pada hari Jumat Agung kita mendengar pasio yang begitu panjang. Kita melihat siapa Yesus Kristus yang menguasai sebuah jalan cerita kisah sengsara, dan siapa lawannya, dan bagaimana mereka bekerja sama pada akhirnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pasio kisah sengsara Yesus Kristus yang kita dengar pada malam Jumat Agung, kita bisa mengetahui dan menyadari Yesus, Sang Allah Putra, akhirnya wafat karena penolakan bangsanya sendiri. Kita tidak akan bisa memahami Yesus yang bangkit tanpa betul-betul menyadari apa yang terjadi pada hari Jumat Agung. Banyak orang, bahkan dalam kitab suci sendiri tertulis, ada sebuah fitnahan, ada sebuah berita hoaks, berita kebohongan bahwa Yesus tidak mati. Tetapi apa yang mau dikisahkan oleh Yohanes? Yohanes mengisahkan Yesus wafat di salib, dan fakta itu bukan cuma klaim sepihak para muridnya. Kematian Yesus disaksikan oleh ratusan pasang mata yang melihat, yang menyaksikan sendiri apa yang terjadi di kayu salib. Ada satu fakta yang menarik, saudara-saudaraku terkasih. Pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus adalah seorang yang ahli betul dalam penyaliban. Sudah ribuan orang wafat mati disalib pada zaman penjajahan Romawi. Tujuan dari
Penyalipan, hukuman mati dengan penyalipan adalah agar orang itu mati, diperlakukan sebagai seorang penjahat, dipermalukan di depan umum sebagai efek jera untuk menakut-nakuti rakyat biasa jangan sampai memberontak. Itulah tujuannya, supaya mati di depan umum. Maka prajurit Romawi akan betul-betul sangat hati-hati untuk memastikan bahwa orang yang tergantung di salib itu sudah mati. Dan di dalam kitab suci sendiri, seorang kepala pasukan memberikan sebuah kesaksian ketika Yesus mati. Sungguh orang ini orang benar. Ketika kita membaca kisah sengsara, ada sebuah kebohongan yang menarik untuk kita bahas. Misalnya identitas Yesus sebagai raja. Di atas salib Yesus, Pilatus memberikan sebuah judul, sebuah tulisan in re yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Apa reaksi orang-orang Yahudi pada waktu itu? Jangan tulis dia raja, sebab dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Kalau kita mau teliti, saudara-saudara yang terkasih, sejak awal dalam dialog antara Yesus dengan Pilatus, Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah seorang raja. Ketika Pilatus berkata, "Apakah engkau raja?" Yesus dengan tegas mengatakan, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu Yesus juga mengatakan, "Aku memang raja, tetapi kerajaanku tidak dari dunia ini." Jadi tidak pernah keluar satu klaim pun dalam mulut Yesus yang diceritakan dalam Injil Yohanes bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang sudah kesetanan, yang sudah sangat marah, yang sudah sangat benci dengan Yesus, menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada Yesus, bahkan sampai ketika Yesus wafat sekalipun. Artinya apa? Keraguan, kebencian, penolakan terhadap wafat Yesus di salib masih terus berlangsung bahkan sampai detik ini. Anda bisa baca di YouTube, bisa nonton di YouTube. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara kita yang meragukan. Karena apa? Karena mereka tidak melihat, tidak mempunyai kisah pembasuhan kaki pada hari Kamis Putih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari Jumat Agung wafat Yesus yang disaksikan oleh begitu banyak orang, yang dimakamkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, memang Yesus sungguh-sungguh wafat. 30 kati minyak cendana dan mur dan rempah-rempah yang dibawa oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah sebuah tata cara mengurapi orang mati. Bukan orang setengah mati, bukan orang pingsan. Itulah adalah tata cara orang Timur Tengah 2000 tahun yang lalu kalau mereka mau memakamkan seorang raja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa memahami Yesus itu sungguh-sungguh wafat di kayu salib, kita tidak akan bisa memahami apa yang terjadi di malam Paskah, malam Vigili, ketika akhirnya sebuah terang muncul ke permukaan. Terang yang kecil makin lama makin besar dan menguasai kehidupan. Ada satu kata yang sangat amat penting untuk kita orang-orang Kristiani, yaitu Yesus. Dalam kitab suci tidak dikatakan dia bangkit. Misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6. Di situ dikatakan Yesus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi di sini yang menjadi peran utama, yang menjadi subjek utama adalah Allah sendiri, yang menerima penyerahan diri Kristus, yang menerima pengorbanan Kristus, penebusan Kristus bagi umat manusia. Kalau dalam perjanjian lama, manusia yang berdosa lalu imam
Bahkan imam besar sekalipun, imam kepala sekalipun mengambil seekor anak domba yang tidak bercacat, lalu menyembelih di atas altar. Darahnya yang tercurah di atas altar dikatakan menebus dosa umat manusia. Kini setelah mengalami berbagai macam penolakan, berbagai macam hinaan oleh umatnya sendiri, Allah menjadikan Yesus Kristus sebagai pengganti anak domba yang tidak bersalah. Maka dari itu dikatakan Yesuslah anak domba Allah yang menjadi korban perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan bagaimana perdamaian itu berasal dari pihak Allah. Yang dosa manusia, yang menolak manusia, yang mencaci maki manusia, yang tidak percaya manusia. Tetapi Allah yang adalah kasih, Allah tetap mengasihi. Allah tetap memberikan yang terbaik untuk hidup manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana memahami wafat Kristus? Apa hubungannya dengan dosa-dosa kita di zaman milenial, zaman sekarang? Bisa dikatakan begini, pada mulanya manusia berasal dari Allah karena Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama dirinya. Lalu dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menjauh dari Allah, manusia membelot dari Allah, manusia melawan kehendak Allah. Konsekuensi dari penolakan itu adalah manusia dikuasai oleh kuasa lain yang disebut kematian, kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan inilah yang kita bisa lihat di Jumat Agung. Betapa Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada malam hari. Yesus diadili oleh Kayafas, oleh Pilatus juga di malam hari. Inilah bagaimana Yesus Kristus dikuasai oleh kegelapan pada waktu itu. Inilah yang sebetulnya sungguh amat mengerikan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu ketika manusia menjadi milik kematian yang harusnya milik Allah, bagaimana Allah bisa mengambil kembali umat miliknya? Satu-satunya jalan adalah dengan sebuah penebusan. Ada sebuah harga tebusan yang harus dibayar oleh Allah untuk menebus, untuk membayar kembali dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak manusia sehingga dia dikuasai oleh kematian. Allah dengan berbagai macam cara mencoba merebut, tetapi manusia yang dikuasai oleh kematian terus-menerus menolak Allah. Kita bisa melihat dalam kisah nabi-nabi, Allah sudah mencoba merangkul kembali miliknya, tetapi selalu diakhiri dengan ketidaksetiaan manusia. Maka dari itu dalam kepenuhan zaman, Allah mengutus putranya sendiri, firman-Nya sendiri, kalimat Allah, firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus, yang mencoba memberikan sebuah teladan bagi umat manusia bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana setia kepada Allah sampai detik-detik terakhir, sampai kematian, bahkan ketika Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Maka tidak heran ketika di atas salibnya Yesus berteriak dengan lantang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bayangkan saudara-saudara, inilah sebuah teladan bagi kita, sebuah contoh bagi kita. Dalam hidup kita sekarang, dalam hidup kita seringkali kita merasa Allah jauh dari kita. Doa-doa kita hanya membentur tembok-tembok tebal yang namanya kemustahilan. Dalam posisi seperti itu, dalam situasi seperti itu, Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita. Tetap percaya meskipun Allah dirasa jauh. Dan kita bisa melihat sampai detik-detik terakhir pengorbanan Yesus, pengkhianatan itu, penolakan itu, kebencian itu akan tetap terus ada, saudara-saudaraku yang terkasih. Tetapi sekali lagi kuncinya, Allah tetap akan mengasihi manusia dalam diri Yesus yang akan mengasihi kita semua sampai pada kesudahannya. Dengan wafatnya di kayu salib, salib adalah sekaligus altar tempat Allah mempersembahkan kurban anaknya sendiri. Salib juga adalah di mana menempatkan Yesus sebagai anak domba yang disembelih dan darahnya tercurah. Darah yang adalah simbol hidup Allah yang akhirnya tergadaikan, yang akhirnya digunakan untuk menebus
manusia, jangan sampai manusia dikuasai oleh kematian. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, penebusan Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib akhirnya dilihat oleh Allah. Akhirnya Allah berpihak pada Yesus. Yesus dibangkitkan dari kematian. Artinya Allah berkuasa atas kematian. Allah menghancurkan kematian, kuasa kematian yang menguasai manusia dengan kebencian, fitnah, hoaks, ketidakbahagiaan, iri hati dan kebencian. Akhirnya dimusnahkan oleh darah Kristus di salib. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, wafat Kristus adalah wafat kita terhadap dosa. Demikian pula kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua. Kemenangan manusia, kemenangan Kristus, kemenangan Allah, dan juga kemenangan seluruh umat manusia dari kematian, dari kebencian, dari kuasa jahat yang sudah membuat manusia semakin jauh dari Allah. Paskah membuat manusia yang jauh kembali dekat dengan Allah. Paskah membuat manusia yang tadinya membelakangi Allah diajak untuk berbalik kepada Allah, hidup dalam rangkulan Allah dan menjadi milik Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, buah dari Paskah harus mengacu pada sesuatu yang konkret, bukan sebuah teoritis, bukan sebuah ide, bukan sebuah kata-kata manis. Kebangkitan Paskah harus berbuah pada tindakan nyata. Orang beriman, kita pribadi baru yang telah ditebus oleh Allah menjadi manusia-manusia baru. Dalam khotbah Bapak Uskup dalam Misa Krisma mengajak kita umat beriman untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru dengan kata benedictus. Bene artinya baik, dictus artinya dicere, artinya berkata. Berkata-kata baik, berbuat baik, melakukan yang baik. Karena kebaikan, kasih adalah identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Moga lilin-lilin kecil Paskah yang juga tumbuh dalam hati kita masing-masing, dalam diri saya, dalam diri Anda, terus berkobar, mewarnai dunia dengan kebaikan, menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan dengan cahaya Kristus. Cahaya-cahaya kecil ini bergabung dengan cahaya Kristus, sang terang dunia. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Salam berhikmat. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Selamat menjadi manusia baru dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara.